Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 8 ayat 4 sampai 9 ayat 11 yang diberi judul oleh penulis Gema, Jangan Ada Dusta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau belajar. Kami mau dibekali lagi. Kami mau tahu apa kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Karena itu Tuhan, berkatilah perenungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yeremia 9 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Baiklah, setiap orang waspada terhadap temannya. Siapapun saudaramu, janganlah percaya kepadanya, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah melatih lidahnya berkata dusta. Mereka melelahkan diri melakukan kesalahan, penindasan di atas penindasan, tipu di atas tipu. Mereka menolak mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Dusta sering dianggap sebagai dosa ringan, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang dengan mudah berdusta untuk hal-hal sepele, seperti agar mendapat pujian, atau kesan baik dari orang lain, atau agar mendapat keuntungan. Di zaman yang serba digital ini, banyak orang berdusta lewat sosial media. Di sekitar kita, terdapat banyak berita hoaks, terutama di media sosial atau platform digital, yang isinya dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak lain. Selain itu, ada pula yang disebut dusta putih atau white lie, yaitu dusta yang dilakukan dengan maksud baik. Benarkah dusta putih itu adalah dusta yang baik yang dapat dibenarkan karena dilakukan dengan maksud yang baik? Seorang penulis bernama Austin O'Malley mengatakan bahwa dusta tidak memiliki kaki. Dusta akan membutuhkan dusta yang lain untuk mendukung dusta tersebut. Bila kita berdusta, maka kita akan dipaksa untuk menambahkan dusta-dusta lain untuk mendukung dusta yang pertama. Karena itu saudara, tidak mengherankan bila satu perkataan dusta akhirnya bisa berkembang menjadi kebiasaan untuk menutupi kelemahan atau ketidakwajaran dari dusta tersebut. Saudaraku, orang percaya tidak boleh berdusta karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Status orang percaya adalah anak-anak Allah atau anak-anak kebenaran, anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan atau anak-anak iblis. Nabi Yeremia meratapi keadaan umat Tuhan yang waktu itu hidup di dalam dusta. Dusta menjadi kebiasaan umat Tuhan. Bahkan sesama saudara dan teman dekat adalah penipu dan pemfitnah. Tidak ada yang berkata benar di tengah-tengah mereka. Perkataan mereka penuh kemunafikan. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menghukum mereka. Saudara, di sini jelas bahwa dusta adalah sesuatu yang dibenci Tuhan. Tuhan ingin agar umatnya hidup dalam kebenaran dan kekudusan sebagaimana Ia adalah kudus. Saudaraku, dusta bukanlah perkara sepele. Karena dusta menunjukkan bahwa seorang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan terus berupaya untuk berkata benar setiap waktu, meskipun kebenaran itu dapat merugikan baginya. Di dalam Efesus 4 ayat 25, Rasul Paulus berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Konteks ayat ini adalah tentang mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, bagaimana dengan cara hidup kita?
Apakah kita masih sering berdusta atau sesekali berdusta? Saudara, kita perlu mengingat bahwa dusta adalah hal yang merugikan dan dapat melukai hati orang lain. Dusta adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu marilah kita berusaha untuk terus mengatakan hal yang benar, agar kita bisa menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terus ingatkan setiap kami bahwa kami adalah manusia baru, kami anak-anak Allah, kami anak-anak terang. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kami boleh terus menyatakan kebenaran, walaupun itu bisa merugikan kami. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh terus ingat bahwa Engkau membenci dusta. Nah itu biarlah kami boleh terus hidup menjadi saksi Tuhan lewat kebenaran yang kami katakan lewat mulut kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, berkati kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.